Tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-temannya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini nggak kemana-mana ya. Ditutup di level yang sama dengan Jumat kemarin. Kemudian hari ini ada foreign flow yang keluar sekitaran 500 M. Nah, seperti yang sudah kita bahas Jumat kemarin ya, IHSG sebenarnya masih bergerak dalam range uptrend channel, dengan support terdekat itu ada di 6.900 teman-teman. Kalau itu dijebol maka ada potensi IHSG menguji lagi level supportnya di 6.800. So far sih untuk saat ini ya, belum ada sentimen atau katalis bagus yang akan mengangkat IHSG. Juga belum ada katalis yang negatif ya buat IHSG. Jadi so far kecenderungannya menurut saya indeks masih akan konsolidasi dulu untuk sementara. Oke. Hopefully ini 6.900, kalau indeks turun, hopefully indeks masih akan bertahan di atas ini teman-teman ya. Oke. Nah biasanya kalau IHSG membosankan seperti ini, nggak naik, nggak turun, itu yang digerakin itu saham-saham terliner teman-teman. Itulah mengapa kemarin kita bahas beberapa saham-saham third-liner, yaitu dari MNC Group dan juga dan beberapa saham juga teman-teman ya. Nah, oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham ASA teman-teman ya. Dimana untuk saham ASA sendiri beberapa hari yang lalu pernah kita bahas ya. Pernah kita bahas kalau nggak salah di, lupa saya di channel ini atau channel ini, lupa saya. Nah, ASA hari ini break the pattern teman-teman. Hari ini dia break the pattern, ascending triangle-nya hari ini di break volumenya juga lumayan. Jadi so far ASA ini menarik ya. Buat teman-teman yang udah beli buy on breakout tadi pagi, ASA ini menurut saya masih bisa di hold. Harapan saya untuk ASA, dia menuju resistennya di 2670. Habis itu dia konsolidasi sebentar, membuat handle baru dan break lagi teman-teman. Harapan saya seperti itu. Tapi apakah akan jadi seperti itu saya juga nggak tahu teman-teman. Hopefully ini arah-arah untuk reversal untuk ASA. Jadi buat teman-teman yang udah beli, hold aja dulu ya, hold aja dulu. Nanti kalau dia nggak mampu lewat 2670, maka teman-teman bisa kurang porsi di situ, antri lagi di sekitaran 2500 ya. Sekarang kalau antri beli sekarang ya, posisinya itu saat ini sedang berada di area resist teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau beli sekarang sih menurut saya agak beresiko ya. Nah, akan lebih baik ya nunggu ASA itu di sekitaran sini. Areal awal dia breakout hari ini di sekitaran 2350 sampai 2400. Oke. Nah, itu untuk ASA ya. Kemudian ada MPPA yang hari ini juga membuat high baru ya. Nah, MPPA terakhir kali kita bahas di sini ya. Terakhir kali kita bahas di sini, waktu itu saya bilang saya udah beli MPPA ya. Waktu itu saya bilang saya udah beli MPPA. Nah, supportnya waktu itu saya bilang ada di 350, jadi dekat-dekat itu bisa diantri. And then di sini last low-nya itu di sekitaran 366. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah beli di sini ya, nyicil dari sini, so far MPPA ini menarik teman-teman. MPPA ini menarik, ada cup and handle yang di break di sini, kemudian dia sempat retest sebentar dan ada potensi MPPA menuju at least 500 dulu lah ya. Jangan muluk-muluk 500. Kalau itu mampu lewat, maka akan menarik ya untuk MPPA. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Nah, buat yang baru mau entry, ini kan risknya udah cukup gede ya.
supportnya itu di 350. Kalau teman-teman pasang stop loss di situ, risknya kan udah gede teman-teman. Jadi kalau mau entry, baiknya entry dengan dana kecil ya. Baiknya entry dengan dana kecil, dengan support terdekat itu ada di 400 sebenarnya. Oke, support terdekat ada di 400. Jadi entry-nya dengan dana kecil, stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 400 ya. Di bawah 400. Nah, buat teman-teman yang udah entry, stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 400 ya. So far sih menurut saya pribadi MPPA ini masih menarik, apalagi dengan sentimen IPO-nya Gojek Tokopedia. Jadi ada katalis tambahan untuk MPPA ini sendiri. Oke, itu untuk MPPA. Kemudian ada MLPL yang sebenarnya pattern-nya hampir mirip, tapi bedanya MLPL ini belum jalan teman-teman ya. Nah, ini pattern-nya hampir mirip ya. Cup and handle, ini cup-nya, ini handle-nya, tapi bedanya MLPL ini belum jalan. Oke, kemudian perdagangan untuk Rahisunya akan dimulai dari besok teman-teman ya. Oke, kalau nggak salah harga tembusnya itu 500, cukup jauh ya dari harga sekarang. Dari segi volume sih sebenarnya ini udah mirip-mirip ya volumenya dengan MPPA tadi. Jadi buat teman-teman yang tertarik MLPL, mau cicil di harga sekarang menurut saya cukup oke ya, cukup menarik dengan batas sampai 210. Ya, kalau close bawah 210 teman-teman stop loss di situ. Atau kalau mau yang lebih panjang lagi, pasang stop loss-nya di sini di last low-nya. Di sekitaran harga 185. Sorry. 180 ya. Nah, jadi strateginya buat teman-teman yang baru mau entry MLPL ya, kalau mau beli dengan dana gede di 114 di harga sekarang atau nunggu koreksi, stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 210. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu ya, masih takut-takut, bisa nyicil ya, tipis-tipis, kecil-kecil. Kalau turun sampai sini teman-teman bisa cicil lagi. Nah, last low-nya itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai area cut loss ya. Kalau close di bawah itu, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu ya. Oke, so far sih menurut saya dengan naiknya MLPL harusnya ngikut ya, Cuma mungkin karena masih right issue, sahamnya agak kesendat teman-teman ya. Jadi kita lihat saja seminggu ke depan kan itu perdagangan R-nya ya. Apakah sahamnya akan dibawa naik atau dibawa turun, kita ikuti market saja teman-teman ya, jangan melawan market. Oke, itu untuk MLPL ya. So far menurut saya sih juga cukup menarik ya buat diperhatikan. Kemudian ada BV Finance atau BOFIN. BOFIN ini sudah sering saya bahas teman-teman ya. BOFIN ini sudah sering saya bahas, terakhir kali saya bahas di sini. Nah, support kuatnya kan waktu itu saya bilang di 1200 ya. So far 1200 ini masih cukup kuat untuk menahan penurunan dari BOFIN, dan hari ini dia naik dengan volume yang kembali up teman-teman ya, break pattern yang namanya double bottom. Hari ini dia break double bottom 1, kemudian ini bottom kedua, dengan target kenaikan itu bisa ke sekitaran sini ya, 1530-an, sama dengan ini sih. So far menarik ya menurut saya untuk BOFIN. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, gimana? Supportnya sekarang itu ada di sekitaran 1370 sampai 1350 teman-teman. Sampai 1350 itu supportnya untuk saat ini. Nah, kalau dia retrace, besok-besok dia retrace ke bawah sini, maka teman-teman bisa manfaatkan beli di situ ya, dengan target yang sama, yaitu di sekitaran 1350 atau bahkan mungkin lebih dari itu ya teman-teman ya, bahkan mungkin lebih dari itu. So far sih ini sahamnya menurut saya masih oke banget ya, trennya juga masih bagus. Kemudian
katalisnya juga oke, dan Buffin ini kan ada hubungannya juga dengan Goto teman-teman ya. Jadi ya menarik lah menurut saya buat Buffin ini. Kemudian ada DRMA. DRMA yang menurut saya juga cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik. Oke, DRMA ini juga sudah cukup sering saya bahas teman-teman. Untuk saat ini dia masih dalam form konsolidasi ya. Ini sayangnya ini saham baru IPO ya, saham baru IPO. Dari awal IPO sih sebenarnya saham ini masih dalam kondisi uptrend teman-teman ya. Nah, saat ini dia masih bergerak dalam rise uptrend teman-teman, membentuk pattern baru ya. Di sini kita bisa katakan di sini membentuk ascending triangle, atau kemungkinan dia akan membentuk inverted head and shoulders, di mana ini merupakan shoulder kiri, ini headnya, dan ini berpotensi menjadi shoulder kanan. Oke, dengan target kenaikan, kalau resisten itu mampu di break, maka potensinya break high ya. Maka potensinya dia membentuk higher high baru ya, targetnya di sekitaran 775. Jadi so far menurut saya ya DRMA ini menarik buat teman-teman yang mau koleksi di harga sekarang juga cukup oke ya. Cukup oke koleksi dari harga sekarang, kemudian dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah sini ya, di bawah 570 atau di bawah 550. Ya, jadi strateginya sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing. Kalau mau belinya sekali beli, lamsam istilahnya, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 400 ya. 600. Kalau close di bawah 600, teman-teman bisa cut di situ. Nah, kalau teman-teman belinya nyicil ya, tipis-tipis, maka teman-teman bisa beli tipis di sini, turun lagi beli tipis sampai di 550 ya. Under itu baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss ya. So far dari segi katalis, dari segi teknikal, menurut saya DRMA ini masih cukup menarik ya, masih cukup layak lah buat teman-teman hold saham ini kalau teman-teman ada yang udah beli ya. Oke, and then terakhir ada BSML. Ini saham requestan di kolom komentar. Oke, bagus sih sebenarnya, technically bagus teman-teman ya. Ini saham baru IPO juga. Kemudian sayangnya ini terlihat masih kurang liquid teman-teman, masih kurang liquid. Kalau teman-teman perhatikan dia di sini naiknya dengan volume gede-gede ya, naiknya di sini dengan volume gede-gede. Habis itu dia ARB dengan volume yang relatif kecil. And then hari ini dia break 1 jam ya. Nah, hari ini dia break pattern bagus teman-teman ya. Cup and handle, pantes. Hari ini dia break sebuah pattern, yaitu cup and handle. Volume breaknya sih lumayan ya, daripada nggak terlalu besar tapi lumayan. Dia juga udah sempat retrace 500, jadi menurut saya sih ini cukup menarik ya, cukup menarik. Tapi hati-hati juga karena ini sahamnya baru IPO dan juga masih kurang liquid. Dengan target kenaikan itu bisa ke resisten ini di sekitaran harga 600-an teman-teman. Sorry, kenapa sih macet ya? Sorry teman-teman. Oke, jadi supportnya itu dari 500 sampai 498 ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang, area stop lossnya itu di bawah 500 teman-teman. Area stop lossnya di bawah 500 dengan target kenaikan ke 600. Jadi kalau kita pasang risk to reward ratio dari harga sekarang ya, 536.
stop loss yang teman-teman bisa pasang di bawah di sini ya, di ya 496 7%, kemudian rewardnya di 14%, jadi masih 1/2 sebenarnya kalau risk to reward rasionya. Jadi akan lebih baik ya, akan lebih baik menunggu dia agak sedikit di bawah sedikit ya, agak sedikit mendekati 500. Tapi kalau mau beli dari sekarang juga menurut saya cukup oke ya, tipis dulu, kemudian kalau dia turun lagi menguji supportnya di 500, maka teman-teman bisa beli lagi di situ dengan target ke 600. Stop loss teman-teman bisa set di bawah 500. So far sih cukup menarik ya, tapi sekali lagi ini saham baru IPO dan juga kurang liquid, jadi gampang untuk dinaik turunin. Ya be wise aja dengan uang teman-teman masing-masing. Oke. Sekian untuk pembahasan hari ini, semoga bermanfaat teman-teman ya. Selamat malam, terima kasih.